Putusan MK 114/2025 memutus rantai dui fungsi gaya baru dengan melarang polisi aktif duduk di jabatan sipil. Namun eksekusinya mandek, Polri lambat, pejabat saling menafsirkan, dan pemerintah dituding tebang pilih. Pertanyaannya kini sederhana, apakah negara benar-benar berniat patuh atau putusan bersejarah ini hanya akan jadi formalitas belaka? Kita akan bahas dalam Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 114/PUU 23/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 menjadi salah satu koreksi konstitusional paling penting dalam 2 dekade terakhir reformasi. Putusan ini membatalkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Artinya, anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil dengan alasan penugasan. Mereka hanya bisa menempati jabatan tersebut apabila mengundurkan diri atau telah pensiun dari institusi Polri. Keputusan ini menjadi titik balik bagi tata kelola pemerintahan Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak reformasi, negara secara eksplisit menghentikan praktik penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil, praktik yang selama bertahun-tahun meluas, bahkan dilegitimasi oleh sejumlah pejabat politik. Dalam istilah yang banyak digunakan para ahli, praktik ini telah menciptakan dui fungsi gaya baru yang menjangkiti birokrasi sipil. Namun koreksi hukum itu tidak segera diikuti tindakan nyata. Kepolisian lamban mengeksekusi putusan, sejumlah pejabat menafsirkannya secara berbeda, dan pemerintah dinilai tebang pilih dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Disinilah titik persoalannya. Apakah negara benar-benar berniat mengakhiri dui fungsi polisi atau hanya akan membiarkan putusan bersejarah ini menjadi formalitas belaka? Pengamat kepolisian Bambang Rukminto dari ISESS menilai polisi wajib segera menindaklanjuti putusan MK tanpa kecuali. Tidak ada alasan untuk menunda, apalagi menafsirkan ulang. Jika putusan itu diabaikan, kata dia, lembaga kepolisian dapat dianggap inkonstitusional. Pasti ada masa transisi, tapi kalau terus dibiarkan, jelas inkonstitusional. Apa landasan hukum penempatan personel di luar struktur? Ujar Bambang. Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Menurutnya, putusan MK berlaku otomatis saat diucapkan. Karena itu, perwira Polri yang saat ini duduk di jabatan sipil harus mundur. Susi juga menyoroti sikap pemerintah yang kerap menjalankan putusan MK secara selektif. Ketika putusan menguntungkan elit politik atau sesuai kepentingan kekuasaan, implementasinya berlangsung cepat. Namun, ketika putusan menyangkut kepentingan publik luas, pemerintah justru mengulur waktu. Mereka cherry picking. Kepatuhan terhadap putusan MK selalu bergantung pada kepentingan non-hukum. Kalau tidak menguntungkan, ya tidak dihiraukan, ujarnya. Contoh paling nyata adalah cepatnya pemerintah menerapkan putusan MK terkait batas usia calon wakil presiden yang menjadi kontroversi politik nasional, bahkan hingga saat ini. Sebaliknya, putusan yang memberi keuntungan bagi publik seperti larangan polisi aktif duduk di jabatan sipil justru ditunda. Padahal angka polisi aktif yang menduduki jabatan sipil terus meningkat dari 3.424 orang pada 2023 melonjak menjadi 4.351 orang pada 2025 dengan 1.184 diantaranya perwira. Ini bukan penyimpangan kecil, tetapi fenomena struktural yang telah menggerus kesempatan kerja bagi ASN dan tenaga profesi sipil. Meski Polri secara hukum merupakan institusi sipil sejak dipisah dari TNI pada 1998, karakter dan fungsi kekuasaannya berbeda. Polisi tetap memegang kewenangan koersif, penyidik, penangkapan,
dan penggunaan kekuatan. Karena itu, dalam teori administrasi publik, aparat dengan wewenang koersif tidak boleh mengisi jabatan sipil karena dapat mengaburkan batas kekuasaan dan membuka peluang hegemoni birokrasi oleh lembaga keamanan. Praktik penugasan polisi di jabatan sipil yang dulunya hanya sementara untuk membantu lembaga-lembaga baru seperti KPK atau BNN berubah menjadi skema permanen pada dekade terakhir. Penempatan polisi bahkan terjadi di Kementerian Pertanian, Pariwisata, Dalam Negeri, hingga lembaga-lembaga yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penegakan hukum. Bambang Rukminto menyebutnya sebagai bentuk hegemoni kekuasaan yang berjalan halus. Hegemoni tidak lagi dilakukan dengan kekerasan, tapi melalui konsensus. Penempatan personel Polri di luar struktur adalah konsensus kekuasaan yang membuat polisi tunduk pada elit. Menurutnya, pemberian jabatan sipil menjadi alat kontrol politik terhadap Polri, padahal polisi adalah negara, bukan alat penguasa. Indonesia Corruption Watch atau ICW melalui Wana Alyamsyah menilai rangkap jabatan polisi aktif di jabatan sipil berpotensi menciptakan konflik berkepentingan besar. Ada risiko terjadinya perlindungan hukum ketika terjadi perkara di instansi tempat mereka bertugas. Karena mereka masih punya pengaruh di kepolisian, ini menjadi peluang abuse of power, katanya. Selain itu, keberadaan polisi aktif di ruang-ruang sipil membuat ASN merasa tertekan dalam mengambil keputusan. Jika jabatan-jabatan strategis diberikan melalui mekanisme penugasan, bukan kompetisi terbuka, maka prinsip meritokrasi lumpuh dan kesempatan sipil tersingkir. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka pada tahun 2025 mencapai 7,46 juta orang. Banyak di antaranya mengincar posisi di sektor publik, tetapi kesempatan mereka tersumbat oleh ruang jabatan yang dikuasai personel institusi tertentu. Dalam literatur administrasi publik, situasi ketika sekelompok institusi menguasai jabatan publik dikenal sebagai institutional capture. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini bukan hal baru. Orde Baru menutup ruang sipil melalui dua fungsi ABRI. Reformasi membongkar dominasi TNI, tetapi celah yang sama justru dimasukkan Polri. Dengan 4.351 polisi aktif menduduki jabatan sipil, dua fungsi kini kembali dalam format baru, tanpa payung legal, namun berjalan melalui kebijakan administratif. Putusan MK menandai akhir dari praktik ini dan mengembalikan batas tugas antara fungsi keamanan dan administrasi pemerintahan. Tetapi keputusan MK hanyalah langkah awal. Sayangnya, putusan MK tidak otomatis menghentikan praktik rangkap jabatan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ketika satu celah hukum ditutup, birokrasi kerap membuka celah lain. Karena itu, pengawasan publik terhadap implementasi putusan ini sangat penting. Padahal, penghentian dua fungsi Polri membawa dampak besar. Yang pertama, mengembalikan keadilan bagi ASN dan tenaga profesional sipil. Ribuan posisi yang sebelumnya ditempati anggota Polri kembali terbuka. Yang kedua, menghentikan konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Polisi aktif tidak lagi memiliki ruang mempengaruhi kebijakan sipil dari dalam. Yang ketiga, memperkuat netralitas birokrasi dan kepercayaan publik. Ketika polisi kembali fokus pada fungsi penegakan hukum, birokrasi sipil dapat bekerja tanpa tekanan. Yang keempat, memulihkan budaya hukum. Kepatuhan pemerintah terhadap putusan MK menjadi presiden penting dalam membangun law-abiding society. Profesor Susi bahkan menekankan pentingnya mekanisme hukum baru seperti legislative omission agar pembentukan undang-undang tidak bisa lagi mengabaikan putusan MK. Kalau pejabat tidak patuh pada putusan MK, bagaimana masyarakat diminta taat hukum? Kita sedang membangun budaya tidak patuh, ujarnya. Tribuners, putusan MK tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bukan sekedar keputusan hukum. Ia adalah benturan antara meritokrasi dan patronase, antara keadilan publik dan kenyamanan elit. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah putusan itu bersifat final, tetapi apakah negara sungguh-sungguh berniat untuk mematuhinya. Jika pemerintah kembali melakukan tebang pilih, maka dua fungsi Polri hanya akan berganti bentuk. Namun, jika putusan ini dijalankan secara konsisten, maka Indonesia berpeluang memasuki era baru tata kelola negara, era di mana jabatan publik kembali pada yang berhak atau pada tempatnya. Mereka yang kompeten, mereka yang berkualitas, dan mereka yang datang melalui jalur meritokratis, bukan jalur penugasan institusional. Putusan MK membuka pintu koreksi sejarah. Apakah negara berani melawan
melangkah masuk waktu yang akan menentukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.